Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gaya-gaya jimat yang disukai oleh wanita. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan tonton videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman bincang Teh Fajar, sesuai dengan judul, saya akan membahas beberapa posisi yang disukai para wanita ya. Fungsinya ini supaya si wanita ini lebih cepat mendapatkan ya, lebih cepat dan memang mendapatkan ya, karena banyak saya temukan para istri itu sulit mendapatkan puncak ya, bisa karena faktor dari suami ya, bisa karena dari faktor istrinya ya. Kalau faktor dari istri, bisa saja istrinya sedang tidak mood ya, lalu sedang banyak pikiran, karena perempuan tuh begitu ya, kalau lagi capek, lagi banyak pikiran, itu jangankan bisa keluar ya, syahwat pun nggak ada gitu, jadi nggak pengen. Malah kalau sama suami dicolek, istri lagi capek, itu bisa marah besar itu, bisa judes, jutek ya, marah gitu ya. Lalu juga dari faktor fisiknya ya, tadi sedang lelah ya, dan mungkin juga faktor dari Anda nih para suami ya, misalnya Anda terlalu cepat ya, atau posisinya itu nggak pas ya, jadi Anda suami ini egois gitu ya, asal gue udah ya udah gitu ya. Nah, dengan tidak bisa mendapatkannya puncak pada istri, ini menyebabkan istri Anda atau para istri jadi syahwat itu jadi semakin nggak ada gitu, jadi semakin males gitu untuk melakukan. Jadi aktivitas ranjang ini hanya sekedar untuk sebagai penggugur kewajiban, bukan lagi suatu hal yang atau suatu kegiatan yang bisa menambah rasa cinta dengan pasangan ya. Maka di sini akan timbul apa ya, istrinya itu jadi sesak gitu ya, kesel gitu ya, lalu uring-uringan sepanjang hari gitu ya, terus jadi galak, judes sama suami, sama anak-anak. Sebab apa? Sebab kebutuhan biologisnya ini tidak tersalurkan ya. Jadi apa ya, jadi cuma punten, cuma basah-basah doang ya, tapi nggak bisa dapetin puncak, kan kasihan ya. Ini banyak sekali loh perempuan yang begini. Malah ada mereka yang berpura-pura ya, pura-pura bisa keluar demi apa? Demi suaminya cepat menyelesaikan permainan gitu ya, karena nggak ada rasa gitu ya. Maka di sini saya akan membahas hal tersebut ya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silahkan kirim pertanyaan Anda ya di kolom komentar. Insya Allah jika pertanyaan Anda baik untuk saya bahas, akan saya buatkan video untuk Anda sebagai jawaban saya dan juga sebagai pengetahuan untuk teman-teman bincang Teh Fajar ya. Oke teman-teman, langsung saja pada pembahasannya ya. Untuk mendapatkan puncak ya, atau mendapatkan kepuasan, didukung oleh dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua psikis ya. Untuk faktor fisiknya gimana Teh ya, jadi Anda nih suami, si rudalnya itu harus tegak dengan sempurna ya, harus tegang banget ya, keras banget, ditandai dengan apa? Keras banget ya, keras, lalu juga biasanya lebih mengkilat ya, dan si otot-ototnya itu, urat ya si uratnya itu menonjol. Nah itu ciri ereksi dengan sempurna ya. Lalu selain itu juga sudah bisa sempurna tegaknya ya, bisa menstimulasi dua titik rangsang ya. Yang pertama adalah area G-spot atau di dalam ya, letaknya ada di dinding bagian dalam rongga farji istri Anda ya. Itu kalau
terstimulasi itu bisa membuat istri Anda mendapatkan puncak ya. Lalu yang kedua juga bisa menstimulasi area klitoris. Klitoris itu tempatnya di luar teman-teman ya. Di situ penuh dengan sel-sel saraf ya. Jadi kalau itu disentuh, dirangsang, itu akan membuat istri Anda sangat on ya, bahkan bisa dengan cepat istri mendapatkan puncak ya. Lalu tadi faktor fisik. Faktor psikisnya kayak gimana Teteh ya? Cinta ya, lakukan dengan cinta. Kalau nggak semata-mata karena nafsu ya, jadi kalau saling cinta ya akan timbul suatu keromantisan ya. Suami istrinya ini romantis, lalu mengeluarkan kata-kata yang romantis, aku cinta kamu, kamu cantik, dan lain sebagainya ya. Bisikan kata-kata cinta ya. Apalagi kalau dibisikin kayak gini nih, mah aku sudah kirim 10 juta ke rekeningmu. Wah itu on seketika ya, lagi bete juga langsung sumringah. Maka saya doakan teman-teman para suami cuannya banyak ya, lalu performanya juga oke ya, biar istri Anda bahagia lahir dan batin ya. Oke, seperti itu tadi ya faktor fisik dan psikisnya ya. Dan sekarang bagaimana atau gimana sih posisinya supaya rudal Anda bisa menstimulasi dua area tersebut ya, dua area punya istri. Yang pertama tentu misionari ya. Ini lumrah dan sangat banyak dilakukan ya. Ini jadi apa ya? Jadi gaya andalan lah ya. Posisinya itu adalah sang istri di bawah dan suaminya di atas. Kenapa bisa mensimulasi dua area tersebut ya? Sebab itu lebih intim ya. Jadi suami bisa saling berpelukan ya, atau tidak berpelukan pun tapi saling menatap ya. Dan saling menatap itu akan menimbulkan atau menumbuhkan kembali cinta ya, terupgrade cintanya ya. Jadi bagian luarnya tergesek ya, bagian luarnya tergesek, bagian dalamnya terstimulasi ya. Nah itu ya gaya misionari ya. Lalu yang kedua adalah WOT atau woman on top. Nah ini perempuan banyak sekali yang suka ya. Jadi si sang istrinya itu di atas ya, suaminya di bawah ya. Kenapa ini disukai? Yang pertama bisa mensimulasi area dalam ya, alias G-spotnya, lalu klitorisnya juga. Selain itu, si istri itu yang memegang kendali ya, jadi ritmenya, gerakannya ya, lalu maju mundurnya itu semua dikendalikan oleh sang istri. Jadi istrinya bisa terserah gue deh gitu ya, yang penting gue enak, suami terima enak aja. Nah ya, ini juga banyak disukai oleh wanita ya, dan bisa sambil berpelukan, bisa sambil duduk ya sebetulnya ya. Dan punten suami juga tangannya itu bisa lebih menjangkau kemana-mana ya, punten bisa sambil memainkan gunung kembar sang istri, dan itu bisa bisa menambah ya atau mempercepat istri Anda mendapatkan puncak. Lalu posisi yang selanjutnya adalah doggy ya, doggy style ya. Ini juga banyak disukai, namun untuk saya pribadi ya, posisi yang ini itu sebetulnya tidak terlalu dapat menstimulasi area klitoris ya, hanya area G-spotnya saja. Kecuali istri Anda juga tangannya kreatif ya, artinya dia menstimulasi sendiri area luarnya ya, atau itunya ya. Tapi ada juga sih yang suka ya, yang bahkan bisa sebab G-spotnya ini terstimulasi ya. Lalu selanjutnya adalah gaya sendok ya. Jadi si laki-lakinya ini di belakang, perempuannya di depan ya. Ini pun kalau menurut saya pribadi kurang dapat menstimulasi area klitorisnya, hanya G-spotnya saja. Namun kelebihannya adalah
sang suami tangannya bisa kemana-mana ya, bisa memainkan punten gunung kembar istrinya ya, dan suami bisa menciumi tengkuknya ya, karena perempuan itu suka sekali ya dicium area belakangnya, itu bisa membuat on seketika. Dan jangan lupa lakukan pemanasan ya, atau foreplay ya, supaya bangkit syahwat istri Anda ya. Ditandai dengan apa bangkitnya? Yaitu punten area farjinya ini basah atau banjir ya. Dan kalau sudah basah berarti istri Anda sudah sangat siap untuk melakukan jima ya, untuk bertempur bersama Anda. Oke teman-teman, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, saya tunggu ya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya bahas ya lewat video. Oke, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.